Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alifia Rofa dari kelas D33A TLM NIM 4312190030 akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari tiga artikel. Artikel pertama yakni dengan judul Analisis kadar natrium benzoat saus tomat jajanan makanan di lingkungan kampus Tikes Pelamonia, Makassar dengan metode spektrofotometri UV oleh A. Asmawati Saat, Santi Sinala, dan Indriani. Artikel yang kedua dengan judul Analisis kandungan natrium benzoat pada bawang merah giling menggunakan spektrofotometri ultraviolet oleh Rido Asra, Ferry Yasma, dan Zulhar Mita. Sedangkan artikel yang ketiga yakni dengan judul Analisis natrium benzoat pada saus yang diproduksi di kota Jambi dengan metode spektrofotometri UV oleh Nurul Rahmania, Armini Hadriati, dan Muklis Sanuddin. Kita lanjut ke persamaan dari ketiga artikel. Persamaan pertama yakni ketiga artikel tersebut sama-sama bertujuan menguji kandungan natrium benzoat dalam sampel. Persamaan yang kedua, sama-sama menggunakan metode spektrofotometri UV untuk uji secara kuantitatif. Persamaan yang ketiga, dari ketiga artikel tersebut untuk menetapkan kadar dengan metode kuantitatif, sama-sama menggunakan persamaan Y sama dengan BX tambah kurang A. Sedangkan persamaan yang keempat, yakni sama-sama menggunakan reaksi FeCl3 sebagai uji kualitatif perubahan warna. Dan persamaan yang terakhir, sama-sama menggunakan ekstraksi cair-cair pada sampel. Kita lanjutkan pada perbedaan dari ketiga artikel tersebut. Perbedaan yang pertama terdapat pada sampel dan bahan kimia yang digunakan. Pada artikel pertama dan artikel ketiga sama-sama menggunakan saus sebagai sampel. Sedangkan pada artikel kedua menggunakan bawang merah giling. Bahan kimia yang digunakan pada artikel pertama yang diantaranya amonium, asam benzoat, asam klorida, aquades, FeCl3, dietil ether, natrium hidroksida, dan natrium klorida. Sedangkan pada artikel kedua, bahan kimia yang digunakan yakni asam klorida, asam sulfat, ether, amonia, air suling, NaCl, asam benzoat, FeCl3, dan etanol 96%. Pada artikel yang ketiga, bahan kimia yang digunakan ether, FeCl3, NaCl jenuh, HCl 0,1%, dan NH4OH. Kita lanjut pada perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua yakni terdapat pada uji kualitatif. Jika pada artikel 1, artikel 2, artikel 3, ketiganya sama-sama menggunakan uji kualitatif reaksi warna. Akan tetapi pada artikel 1 tidak menggunakan uji reaksi estarifikasi asam benzoat dan reaksi nyala yang dilakukan oleh artikel kedua dan artikel ketiga. Perbedaan yang ketiga yakni tentang proses pengekstraksiannya. Pada artikel yang pertama, prosedurnya sebagai berikut. 1 gram sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan NaCl jenuh 10 ml, NaOH 10% 10 ml, dan diakan dengan NaCl sampai tanda batas. Setelah itu dihomogenkan. Diasamkan menggunakan HCl sampai pH 3, dimasukkan ke dalam corong pisah 250 ml, diekstraksi dengan dietil ether 35 ml sampai terbentuk dua lapisan, di mana lapisan atas yakni ether dipisahkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Dan lapisan yang di bawahnya diekstraksi kembali dengan 25 ml dietil ether, dan seterusnya pengekstraksian diulangi lagi dengan 20 dan 15 ml dietil ether. Digabung lapisan ekstrak dietil ether dalam labu ukur 100 ml dan
cukupkan sampai batas dengan dietil ether. Sedangkan pada artikel yang kedua, dengan prosedur sebagai berikut. Larutan sampel diekstraksi dengan 35, 25, 20, dan 15 mili bagian etanol, homogenkan, pisahkan bagian etanol, setelah dipisahkan, dicuci dengan 25, 20, dan 15 mili asam klorida 0,1%. Selanjutnya diambil ekstrak etanolnya. Kemudian diekstraksi lagi dengan 25, 20, dan 15 mili NaH4OH 0,1%, dibuang bagian etanolnya. Ditambahkan dengan asam klorida 0,1%, hingga larutan menjadi asam. Larutan asam tersebut diekstrak lagi dengan 35, 25, 20, dan 15 mili etanol. Ambil bagian etanol dan digabung hingga dapat ekstrak etanolnya. Artikel yang ketiga dengan prosedur sebagai berikut. Sampel ditambah NaCl jenuh dan HCl 0,1%. Kemudian diekstraksikan dengan ether sebanyak 4 kali. Dilakukan secara berulang. Hasil gabungan ekstrak ether dicuci dengan HCl 0,1%. Diekstraksi lagi dengan NH4OH 0,1% sebanyak 3 kali. Setelah itu diuapkan di atas hot plate yang diisi air di dalam beker gelas, di mana ekstrak ether di dalam cawan penguap yang berada di atasnya. Hasil residu dari penguapan yang berupa ekstrak ether sampel yang didapatkan dilarutkan dalam ether dalam labu ukur. Selain prosedurnya yang berbeda, terdapat perbedaan bahan pengekstraksinya. Jika pada artikel pertama menggunakan ether sebagai pengekstraksi, dietil ether sebagai pengekstraksinya, pada artikel kedua menggunakan etanol, dan pada artikel yang ketiga menggunakan ether. Kita lanjut pada perbedaan yang keempat. Perbedaan yang terakhir yakni tentang konsentrasi larutan standar asam benzoat yang digunakan. Pada artikel pertama, masing-masing larutan standar asam benzoat yakni 10, 20, 40, 60, 80, dan 100 mikrogram per mililiter. Sedangkan pada artikel kedua hanya menggunakan satu larutan standar yakni dengan konsentrasi 500 ppm. Pada artikel yang ketiga menggunakan konsentrasi 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, 100 ppm, dan 120 ppm yang diletakkan di dalam labu ukur dan ditambah ether. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.